Wah, mantap. Tadi Pak Darman mengumumkan kalau hari Minggu besok di Paraki mau ada rapat pleno. Dalam rapat pleno itu antara lain akan disampaikan istilahnya fokus pastoral. Hal yang memang perlu mendapatkan perhatian bersama. Kita kan biasa memperhatikan kan. Nah, ini arah pelayanan bersama itu juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, yang mendapatkan perhatian bersama judulnya adalah merawat bumi. Kata merawat bumi ada yang tidak diketahui? Semua tahu ya? Tahu. Mengapa bumi perlu dirawat? Karena kalau nggak dirawat nanti sakit. Bumi itu juga bisa sakit. Ada bagian-bagian yang bumi sudah sakit karena dikeruk terus-menerus, dimanfaatkan terus-menerus tanpa diistirahatkan. Nah, bagian yang sakit supaya sembuh, yang sudah sehat ya supaya tetap sehat. Nah, bumi itu kan sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Kita sehari-hari menginjak bumi, kita sehari-hari menggunakan bumi, kita sehari-hari berhadapan dengan bumi. Nah, bumi itu perlu dirawat. Antara lain yang paling mudah merawat bumi berarti yuk sampah-sampah yang bisa digunakan untuk kompos dijadikan kompos. Kompos itu menyehatkan bumi. Kalau bumi itu sehat, ditanami sesuatu subur. Kalau di sini tuh kan bahan untuk kompos banyak ya. Di sini ada budaya membakar sampah enggak? Ada penampungan sampah. Oh, di sini ada penampungan sampah? Ada. Di mana? Tadi udah yang di Bungawari yang di Sampah apa yang ditampung? ada sampah organik. Oh, macam-macam ya? Ya, ada sampah daur ulang. Kalau di kita ini ada budaya membuang ini enggak? Sampah yang tidak bisa busuk di sembarang tempat. Yang pasti Pasti ada ya. Nah, itu mungkin dikurangi. Jadi merawat bumi harus menjadi sebuah kebiasaan. Kita ini kan hidupnya diisi oleh kebiasaan-kebiasaan kan. Kebiasaan bangun jam sekian, kebiasaan ngopi jam sekian, kebiasaan makan jam sekian, kebiasaan ke kebun, ke ladang, ke sawah jam sekian. Kita hidupnya diisi kebiasaan-kebiasaan. Nah, sekarang juga dibangun kebiasaan yang lain. Kebiasaan merawat bumi. Kebiasaan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kebiasaan halaman itu kalau kotor ya dibersihkan. Jadi sederhananya itu Pak, sederhananya. Sekarang saya kasih bocoran. Jadi merawat bumi itu hal yang mungkin sebagian sudah melakukan. Yang bagus, yang sudah biasa dilakukan itu dipuji, disemangati. Lalu kalau ada yang kurang bagus, yang perlu diperbaiki, itulah yang namanya pertobatan. Nah, nanti ya disemangati supaya juga makin bagus. Sekarang musim hujan, barangkali ada yang punya pohon yang besar, yang kalau nggak ditebang nanti malah bisa tumbang. Ada nggak? ada. Nah, mungkin sekarang waktunya, mumpung musim hujan baru mulai. Ini juga dalam rangka merawat bumi, supaya bumi nggak melahirkan musibah. Maka kalau ada pohon di bumi yang besar, yang sebaiknya ditebang daripada tumbang, ya ditebang. Kalau tumbang itu kan musibah toh, Iya. karena bisa menghalangi jalan, nanti menimpa rumah. Jadi bumi itu kalau nggak dikelola bisa
mendatangkan musibah, tapi kalau dikelola itu kan mendatangkan berkah. Ya antara lain kalau di sini mungkin itu ya. Karena kalau saya perhatikan memang judulnya sama, yuk kita biasa merawat bumi. Tapi kalau ini diterapkan di bidang temu bisa jadi berbeda dengan kalau diterapkan di lain tempat. Semangatnya sama. Bumi itu dirawat supaya tidak mendatangkan musibah, melainkan mendatangkan berkah. Tapi apa konkretnya ya memang bisa beda-beda ya Pak ya. Tapi saya yakin dimanapun pasti ada yang sudah melakukan itu. Nah, tinggal itu disemangati, dipuji supaya makin bagus. Nah, yang masih punya kebiasaan nggak bagus supaya bertobat. Ya mungkin kalau di sini saya lihat ya itu perhatian terhadap pohon diperhatikan. Memang di daerah sini tuh juga di Susuru yang saya lihat sama ya. Ada banyak lahan yang tidak terurus, terbengkelai. Tapi bukan karena malas. Saya lihat di sini tuh orang-orangnya kerja keras. Karena tenaganya terbatas. Sudah tua, sudah sepuh, jadi tenaganya terbatas. Tenaganya nggak cukup untuk mengolah lahan yang begitu luas. Karena yang muda pada keluar kota. Iya. Bukan karena malas, tapi karena tenaganya terbatas. Lihatlah ini apa. Gendar. Keripik nasi. Nah, seperti ini. Kita usahakan jangan sampai terjadi di tempat kita tuh lihat sampah plastik di mana-mana. Ini. Nah, ibu-ibu, ibu-ibu, kita jadikan pekarangan rumah kita sebagai contoh, sebagai teladan bagi tetangga sekitar dalam hal kebersihan. Tak terkecuali bersih dari sampah-sampah plastik seperti itu tuh. Itu lihat ada banyak sampah plastik. Kita jadikan pekarangan kita sebagai contoh teladan. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bagian bak sampah Bukan, tapi itu hal konkret. Loh ini konkret kah? Lihat, itu sampah plastik banyak di mana-mana. banyak beling. Nah, kita jadikan pekarangan kita sebagai contoh. Daripada ngomongin tetangga berdosa, lebih baik kita menjadikan pekarangan kita sebagai contoh. Ini banyak beling. Ketika bumi itu nggak dikelola dengan baik, menjadi musibah. Orang yang lewat bisa kena beling. Iya. Itu contohnya ya. Jadi bumi kalau kita olah bisa menjadi musibah. Nah, kita pastikan bahwa di pekarangan kita itu menjadi berkah. Orang senang lihat, lewat juga gak masalah. Gak ada sampah plastik, gak ada beling. Daripada ada beling, lebih baik ada Cipri. nah. Nanti itu sering diingatkan Pak Darman. Sering diingatkan. Ada banyak contoh. Yang seperti apa sih bumi yang nggak dikelola sehingga mendatangkan musibah? Kalau pohon besar nggak ditebang, nanti melahirkan musibah. Kalau banyak beling, ya kan? Ibu sendiri bilang, lihat banyak beling. Kalau bumi banyak beling, nanti bisa mendatangkan musibah. Itu doang tanah no yung Daripada banyak beling, lebih baik banyak. tujuan. Nah. Hatur nuhun. Bumi yang melahirkan berkah.